azas itulah yang saya pakai, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bahwa ternyata memang kesehatan itu tidak serumit dan seribet yang dibayangkan banyak orang zaman sekarang. Bahkan guru saya mengatakan, sampai dia mengatakan begini, dia katakan kalau imanmu lagi turun, hatimu lagi nggak siap, maka nggak usah medical check up, kata beliau gitu. Karena banyak orang zaman sekarang ini ketika mereka medical check up, kolesterol cuma naik 10, katakanlah apa tuh namanya, asam urat sedikit naik, apalah gitu kan, yang nggak sedikit ada tanda bintang dan merah, takutnya luar biasa. Padahal sebelumnya hidupnya biasa-biasa aja, baik-baik saja, nggak ada masalah gitu kan. Ketika ada hal-hal seperti itu, akhirnya dengan keadaan iman ya, dan ada tanda kutipnya di situ, ada iman dan hati yang tidak siap, akhirnya dia menjadi orang yang hidupnya penuh dengan ketakutan. Ada juga kisah di mana seorang yang subhanallah ya, saya diceritakan lagi-lagi guru saya, beliau menceritakan ada seorang bapak yang dia sepanjang tahun, berapa tahun gitu minum kopi aja, tidak ada masalah gitu kan. Tiba-tiba entah kayak gimana, dia tes alergi gitu kan, dan tes alergi itu disebutkan dalam tes alergi itu bahwa dia alergi sama kopi. Sejak dia tes alergi itulah dia nggak bisa lagi minum kopi gitu kan. Hidup, kadang-kadang saya mikirnya hidup kok gitu-gitu amat sih gitu loh. Apa namanya, segitunya gitu loh kita tuh kadang-kadang kekhawatiran ya, banyak orang tuh terhadap sesuatu sehingga kadang-kadang dia lupa bahagia ya. Makanya ada tagline kan, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Jadi pagi ini Anda harus bahagia. Saya pun udah bahagia dari tadi pagi. Bahagia berada di sini, bahagia ngomong di depan 800 orang nih, Masya Allah. Ya mudah-mudahan ya, kalaulah semua berubah tuh buat saya itu kan jadi suatu mood booster banget gitu kan. Tapi pun kalau tidak ya 10 orang saja berubah, 20 orang saja berubah, karena saya berprinsip bahwa kedokteran atau kesehatan itu harus sampai pada satu titik di mana kita membuat orang itu menjadi makin sehat dan sembuh dari penyakitnya, dan kalau dia sakit itu dia bisa berobat dengan mudah, dengan murah, kalau bisa mah gratis kayak begitu. Jadi itu sebuah idealisme kali ya yang mungkin saya sampaikan, dan pada pagi hari ini tentunya kita dengan waktu yang terbatas ini saya mungkin coba pilah-pilah saja yang kita bisa atau mungkin bisa saya sampaikan, karena kalau kita bicara terlalu luas juga kayaknya nanti malah apa tuh namanya, nggak fokus gitu kan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau bicara tentang kesehatan maka kita mungkin tidak akan bisa jauh-jauh dari bagaimana khususnya Quran ya, dalam hal ini yang sebagai muslim saya meyakini disitulah letak semua sumber ilmu gitu kan. Maka kalau bicara kesehatan ya tentunya juga rujukannya itu Quran. Rujukannya itu Quran, bagaimana Quran bicara. Nah, ada beberapa poin yang mungkin akan saya jelaskan di sini karena bahasa kita atau topik kita pada hari ini kan judulnya asal muasal penyakit serta bagaimana mengatasi dengan cerdas, dengan bijak, bahkan dengan mudah sebenarnya. Baik, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang penciptaan kita, manusia, khususnya nenek moyang kita atau bapak moyang kita itu Adam alaihissalam. Itu disebutkan dalam Al-Quran, Adam itu kan diciptakan Allah dengan tangannya Allah sendiri, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah Adam itu diciptakan dari apa? Dari sesuatu benda yang mati, yaitu tanah gitu kan. Kemudian benda mati ini kalau bahasa Quran itu kan salsalin kal fakhar, kemudian dicampurkan dengan air, dicampurkan dengan air, kemudian dicampurkan dengan abu dari berbagai macam tanah yang ada di muka bumi ini, kemudian dibentuk dengan tangan Allah sendiri. Tentunya tangan Allah tidak akan sama dengan tangan kita. Kemudian disitulah asal muasal cerita penciptaan Adam. Ada satu poin di sini yang akan saya ceritakan, karena ini nanti kaitannya dengan bukan cuma cerita Adam alaihissalam, tapi pasangannya Adam yaitu Hawa alaihissalam. Jadi ada dua nanti, mudah-mudahan cukup waktunya. Jadi Bapak sekalian, kata kuncinya di situ adalah tanah. Allah menciptakan Adam dari tanah. Maka bicara tentang tubuh manusia secara umum nanti, kalau perempuan lain lagi ceritanya. Karena Adam diciptakan Allah dari tanah, maka semua yang ada dalam tubuh Adam alaihissalam itu adalah semua saripati tanah di muka bumi ini Allah kumpulkan jadi satu. Nah, jadi tanah ini menjadi satu topik yang penting. Tapi sebelumnya, sebelum kita bahas lagi tentang tanah ini dan bagaimana kita membersihkan katakanlah tanah tersebut, maka saya akan ambil kisah yang lain supaya ini menjadi sebuah
mungkin storytelling gitu kan, sesuatu yang menjadi cerita yang menarik untuk kita pahami bahwa ada hal-hal yang sebenarnya dalam kesehatan itu, kalau saya tuh senangnya ada semacam mind blowingnya gitu kan, mind blowing dalam artian ternyata menarik gitu loh kalau kita ngebahas itu, terutama menjelaskan itu bagaimana Quran menyampaikan tentang kesehatan ini. Nah, baik misalnya begini. Jadi ketika Nabi Adam itu sudah diciptakan Allah dengan bentuk yang sempurna ya saat itu ya, dengan ada mata tentunya, telinga segala macam, dan diletakkan Allah di satu tempat di atas tanah seperti itu di surga tentunya. Kemudian saat Nabi Adam sudah terbujur seperti itu dan dalam keadaan Adam alaihissalam itu belum dimasukkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang menarik di situ ternyata dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan bahwa iblis ya laknatullah alaih itu mengelilingi, berputar ya, mengelilingi ya, ngiderin lah gitu kan, ngiderin Nabi Adam tadi. Lalu dalam pengidaran tadi iblis mengadakan penelitian ya, iblis mengadakan penelitian. Riset lah mungkin. Jadi kalau ya guyonannya lah gitu kan, kalau ditanya bapak atau mungkin siapa riset atau researcher pertama yang ada di alam semesta ini, maka mungkin jawabannya iblis gitu kan. Jadi peneliti pertama lah, jadi dia meliti Nabi Adam saat manusia nggak ada. Lalu Bapak Ibu sekalian, setelah dia neliti itu, ya dia putar, pusingin Nabi Adam, dia putarin 7 kali nggak salah gitu riwayat disebut, saya. Lalu iblis masuk ke dalam tubuhnya Nabi Adam melalui hidungnya kalau nggak salah, atau mulutnya, seperti itu dalam hadis tersebut. Masuklah iblis tadi ke dalam tubuhnya Nabi Adam. Dengan catatan saat itu Nabi Adam belum ada ruhnya ya, itu yang pertama. Itu yang kedua. Tadi dia kelilingin ya, Nabi Adam tadi, kemudian dia masuk ke dalam tubuhnya Nabi Adam, diketok-ketok sama iblis tadi. Ini manusia apa sih kayak begini kok sakti, bukan bahasa kita kan sakti banget sini orang gitu kan. Sampai Allah menciptakan sendiri dengan tangannya, gitu lah kurang lebih. Dan ternyata Masya Allah tabarakallah, setelah dapat dapat kesempatan tadi yang tentunya dengan izin Allah dan kehendak Allah tentunya, akhirnya dapatlah kesimpulan iblis laknatullah alaih tadi tentang Nabi Adam alaihissalam. Apa kesimpulannya? Dalam hadis disebutkan bahwa iblis mengatakan ini manusia, bukan makhluk, ini makhluk, kata iblis, akan banyak sekali berurusan dengan syahwatnya, kata iblis laknatullah alaih gitu. Itu yang pertama. Dia akan banyak berurusan dengan syahwatnya. Kemudian yang kedua ya, dia ada 7 kesimpulan, kita tidak bahas semua, beberapa poin saja yang akan kita bahas. Yang kedua adalah dia mengatakan bahwa ini orang atau ini makhluk akan banyak berurusan dengan perutnya gitu. Jadi 2 itu poin. Oke. Jadi poin pertama adalah dia akan banyak berurusan dengan syahwatnya. Poin yang kedua adalah dia akan banyak berurusan dengan perutnya. Ada satu lagi dengan kemaluan juga ada. Nah, tapi kita akan dua ini aja. Nah, maka bicara tentang manusia Bapak sekalian ya, maka kalau kita bicara tentang kita ya, diri kita yang sebagai anak turunan dari Nabi Adam alaihissalam ya, maka semua, kalau boleh saya sampaikan di sini, semua problem kesehatan yang saya temukan, ini kesimpulannya. Simpulan pertama, semua problem kesehatan yang saya temukan itu pasti ada kaitannya dengan tanah. Itu pertama. Nah, tanah ini sebenarnya kalau kita bicara tentang bagaimana Nabi Adam atau mungkin strukturnya tubuh kita itu, maka tanah itu dilambangkan atau dianalogikan sebagai pencernaan kita, usus, lambung, segala macam. Itu tanahnya. Jadi dia mesin bukan mesin ya, tempat bercocok tanamnya ya. Maka kalau tanahnya rusak, maka rusaklah semua. Bahasa kaidahnya begitu kalau secara fisik. Artinya kalau bicara tentang promil katakanlah ya, bicara tentang promil, nanti ada solusinya tentunya. Bicara tentang promil orang yang program hamil seperti itu tuh, maka kita akan mendapatkan satu kesimpulan bahwa kalau bicara tentang sperma yang baik, katakanlah bagi seorang laki-laki, mustahil dia bisa dapatkan sperma yang baik kalau dia punya tanah yang buruk. Nah, gitulah. Tanah itu. Nah, sehingga Bapak sekalian, nah di sini ada beberapa saya stop dulu sini tentang tanah ya. Baik, kita akan
terbanglah katakanlah pergi ke hal yang lain yang Allah jelaskan dalam Al-Quran tentang khutuwat. Khutuwat itu adalah, kalau kita kan wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan kalau bahasa terjemahannya kita dalam bahasa Indonesia kan, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan kan gitu. Tapi sebenarnya khutuwat ini adalah renstra, ya, rencana strategisnya iblis, ya. Jadi iblis itu punya renstra yang sudah dideklarasikan sejak zaman dulu, ya, apa tuh namanya, Adam diciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat bersujud kepada Nabi Adam, ya, bukan bersujud sholat tentunya, hormat, ya, seperti itu. Dan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa iblis sudah mengatakan saya akan perangi mereka, musuhi mereka, dan disitulah iblis laknatullah alaih melakukan atau membuat renstra. Dan Al-Quran menjelaskan tentang renstra itu. Baik, renstra dalam Quran yang bicara tentang khutuwat, nanti bisa coba dilihat, itu ada beberapa topik, ya, ada beberapa topik. Tapi menariknya, saya tidak akan bahas semua topik karena ada 4 khutuwat itu dalam Quran. Khutuwat yang pertama, ya, itu ternyata kalau sekedar informasi saja, adalah berkaitan dengan keimanan seseorang, keimanan manusia. Maka itu menjadi renstranya iblis untuk dirusak. Itu yang pertama. Renstra yang kedua atau khutuwat yang kedua adalah berkaitan dengan subhanallah, ya, berkaitan dengan kehormatan, kesucian, ya, seseorang. Itu menjadi renstra yang keduanya iblis laknatullah alaih. Nah, yang ketiga, keempat ini menarik. Jadi ternyata khutuwat syaitan itu, Bapak-Ibu sekalian, atau renstranya syaitan laknatullah alaih itu, iblis itu ternyata yang ketiga itu kaitannya dengan makanan minuman. Itu yang ketiga. Renstra yang keempat kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pertanian dan perkebunan atau peternakan, ya. Semua direnstrakan sama si iblis itu, ya, untuk dirusak seada-adanya, untuk dirusak sejadi-jadinya. Itulah kerjaannya dia sampai detik ini. Jadi kalau sekarang Anda lihat keadaan makanan minuman yang buruk zaman sekarang ini, ya, atau Anda ngelihat pertanian, perkebunan, peternakan, ya, bahkan kadang-kadang ini sedikit obrolan kita agak sedikit nakal-nakal lah gitu kan. Kadang-kadang saya ngelihat ayam-ayam yang dimakan, ya, banyak orang sekarang itu kan. Anda pernah lihat ayam kampung lah, ada ayam kampung itu ada 2 jenis kelamin. Satu ayam kampung jantan, satu ayam kampung betina, betul? Betul. Sekarang kalau Anda lihat ayam-ayam potong itu, sebagian, kalau bukan sebagian, sudah tak tampak lagi mana jantan mana betinanya. Coba lihat. Gitulah. Nah, pernah ngeliat nggak ayam potong yang dimakan kita, banyak orang makan itu? Itu nggak kelihatan lagi mana jantan betina. Jadi Anda lihat kan sosok jantan gitu kan, sosok jantan, ayam jantan yang gagah, ayam berkokok gitu kan, dia punya taji segala macam. Kemudian ada juga ayam betina, ya, dengan kompak, ada gitulah, kayak begitu. Tapi sekarang kan nggak ada lagi. Kita nggak nemukan lagi. Sepertinya sama aja jenis kelaminnya semua, ya, mirip-mirip aja tuh yang sering dibawa dalam truk-truk, ya. Nah, itulah sedikit cerita tentang itu. Jadi nggak kelihatan lagi soal. Makanya kalau Bapak Ibu baca data, ini menarik nih. Apa datanya? Ternyata ini yang menjadi satu hal yang kadang-kadang saya ketawa sendiri. Apa ketawanya saya? Karena ternyata ada seorang ya, ilmuwan lah, ya, saya pernah baca itu, dia buka suatu data, dia bilang begini, ternyata laki-laki yang berusia 30 tahun di tahun kita sekarang ini, 2000-an something kayak begini itu, usia 30 tahun, ya, kadar testosteronnya, kata dia compare, ya, dengan data yang dia punya saat itu ternyata kadar testosteronnya si laki-laki yang umurnya 30 tahun di tahun-tahun kita ini sama dengan laki-laki yang berumur 60 tahun di tahun 80-an. Oke? Paham maksudnya, ya? Jadi 30 tahun di usia sekarang, kadar hormon laki-laki atau testosteronnya itu sama dengan laki-laki yang berumur berapa tadi? 60 tahun di tahun 80-an. Maka nggak heran zaman sekarang laki-laki nggak tampak sebagai laki-laki, nggak punya sosok laki-lakinya, ya. Laki-laki itu kan Quran menjelaskannya sebagai sosok yang qawam. Qawam itu apa? Rijal qawam 'alan nisa. Itu kan bahasa Qurannya kan. Makanya bisa ada baca bahasa Quran itu tentang laki-laki, katakanlah itu
apa tuh namanya, ada dua tuh. Yang pertama adalah rujulah atau laki-laki secara sosok laki-laki gitu kan. Ada juga sosok laki-laki dengan cuma jenis kelamin saja yang kita sebut dengan rujul apa zukuroh, zukuroh. Nah, subhanallah ya. Kayak lihat gitu kan, kayak ini apa ceritanya? Kenapa laki-laki nggak jadi laki-laki? Kadang-kadang saya lihat ya beberapa, ya Anda tahu lah gitu kan, beberapa film-film Asia itu kan dari negara ginseng itu kan, lihat laki-laki gitu, laki-laki kok anunya bibirnya merah gitu kan, kulitnya putih. Kadang-kadang saya pikir ini laki-laki apa perempuan gitu, gak ada laki-lakinya. Laki-laki itu kan gagah gitu loh sekalian. Dia sosok yang Anda lihat itu badan itu tegap gitu kan. Kulitnya itu ya nggak ada manicure pedicure lah buat laki-laki yang benar gitu. Ngapain juga gitu-gituan. Potong kuku sih potong kuku. Gitu loh kurang lebih. Sehingga akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi itu nggak tampak sosok laki-lakinya di situ. Ya. Nah, ini kalau kita lagi-lagi buka lagi datanya lebih dalam lagi, maka itu banyak sekali kaitan-kaitan dengan namanya apa tuh namanya ya, endocrine disruptor katakanlah, atau perusak kelenjar pada manusia, mulai dari plastik ya, mulai dari bahan-bahan seperti paraben, SLS, bahkan beberapa jenis obat-obatan itu yang dia masuk kategori sebagai endocrine disruptor yang mendistrak gitu kan, atau mungkin mendisrupt lah gitu kan, bagaimana peran dan fungsi hormon tadi. Jadi balik-baliknya apa? Ke tanah. Tanahnya rusak, spermanya rusak, dan akhirnya muncullah berbagai penyakit-penyakit yang kalau kita lihat tahun 80 atau 90-an nggak banyak penyakit-penyakit seperti sekarang ya Bapak Ibu sekarang. Autoimun nggak banyak. Autoimun tuh nggak banyak kayak sekarang. Ya kadang-kadang, kenapa itu nggak banyak? Contoh nih, salah satunya misalkan Anda yang mungkin suka makan bakso kan, itu kan, oke, bawain anak istri atau keluarga di rumah bakso, belilah bakso atau apalah, mie ayam atau apalah gitu kan, tekwan atau apalah misalnya gitu. Kemudian Anda bayangkan satu dandang itu yang lagi panas-panasnya itu dimasukkan ke dalam apa tuh namanya plastik. Terlepaslah plastik itu katakanlah food grade apa segala macam, tapi plastik is plastik menurut saya gitu kan. Bawalah ke rumah gitu kan. Dan plastik itu sendiri BPA-nya apa segala macam termasuk endocrine disruptor juga di sini. Jadi akhirnya rusaklah semua tuh ya, tanah tadi itu. Ya. Tanah tadi itu rusak semua. Ya. Kenapa? Banyak bahan-bahan sintetik yang masuk berlebihan dalam tubuh kita tadi. Gitulah. Tapi menariknya, nanti akan saya jelaskan terus bagaimana cara kita memperbaiki tanah tadi, itu yang paling penting sebenarnya kan. Belum lagi ini kita belum cerita tentang bagaimana Hawa alaihissalam diciptakan Allah. Karena Hawa itu diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala dari bagian tulang rusuknya Adam alaihissalam yang paling pendek. Nah itu hadisnya begitu. Jadi Hawa itu diciptakan Allah dari suatu yang hidup gitu kan. Nah makanya problem atau kesehatan yang ada saat ini itu kebanyakan karena apa? Karena banyak manusia ya keluar dari fitrahnya dia, sebagaimana Allah menciptakan perempuan keluar dari fitrahnya dia, laki-laki keluar dari fitrahnya dia. Kayak begitulah kurang lebih. Sehingga nanti, terus bagaimana kita berpikirnya, terus solusi apa yang kita bisa ambil katakanlah kalau sudah terjadi hal-hal seperti itu. Tapi sebelum bicara tentang solusi, kita lihat lagi nih bagaimana cerita tentang tanah tadi gitu kan, atau bagaimana cerita tentang kerusakan tanah yang Masya Allah apa tuh namanya menjadi hal yang sangat menyedihkan di zaman sekarang. Contoh ya, baik. Saya mungkin, Bapak Ibu mungkin di daerah Jogja kan banyak lahan pertanian. Yang saya setahu saya ya, sependek pengetahuan saya, kalau bicara tentang pertanian zaman sekarang, katakanlah lahan padi misalkan gitu ya. Maka lahan padi di zaman sekarang itu satu hektarnya itu mentok biasanya di angka 4 ton seingat saya. Dengan menggunakan pupuk pestisida. Setahu saya begitu. Ya. Jadi Anda bayangkan itu lahan tuh, tanah gitu kan, ditanamin, semprot lagi. Jadi setiap dia mau tanam lagi, itu semakin banyak katakanlah pupuk pestisida yang dia pakai dan pupuk-pupuk sintetik yang dia gunakan. Jadi semakin numpuklah tanah tadi
dengan racun-racun pestisida yang itu Anda sudah tinggal baca kok datanya. Itu salah satu yang sumber kerusakan yang sangat besar di dunia saat ini, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi karsinogenik, pemicu kanker segala macam. Padahal, nah lihat nih, banyak orang yang sering bertanya ke saya, dokter, bagaimana cara saya mengatasi masalah lambung? Ini jadi resep nih sebenarnya. Apa yang kita makan itu Bapak sekalian, itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, itu adalah obatnya kita kalau kita sedikit modif katakanlah kayak begitu. Contoh nih, kalau Anda masalah lambung, maka kita kan tahu salah satu makanan yang kita banyak makan itu namanya amilum yang berasal dari nasi. Ya. Nasi kita itu ada amilumnya kan, glukosa apa segala macam. Maka salah satu yang saya banyak sarankan kepada orang-orang yang mempunyai masalah pencernaan, ya, itu lambung katakanlah kayak begitu tuh adalah dia mengkonsumsi produk dari beras, yaitu apa? Yaitu air tajin, katakanlah begitu. Jadi air tajin itu sebenarnya itu amilumnya itu sangat baik dalam memperbaiki keseimbangan organ lambung kita, ya. Kayak kemarin ada seorang ibu yang korolog ketemu saya dan dia tanya, dok saya sudah minum air tajinnya kata beliau. Terus saya katakan kok ini belum ada perubahan. Ya saya bilang ibu minum air tajinnya dari air tajin apa gitu kan, berasnya organik nggak ya udah nggak mungkin bisa dapat kayak begitu. Jadi air tajin itu Bapak sekalian menjadi salah satu Kalau nggak punya air tajin gimana? Maka ambillah dari katakanlah amilum atau mungkin bahasanya itu tajin dari yang lain. Salah satunya itu yang biasa kan yang nggak disemprot pestisida segala macam tuh pakai ubi-ubian, ya, singkong segala macam. Itu biasa saya pakai itu. Jadi itu kan mudah tuh kayak begitu. Nah, kaidahnya Bapak Ibu sekalian adalah kalau kita bicara tentang tanah ini kalau sudah rusak secara massal dan masif Bapak Ibu sekalian, maka kalau Anda yang mungkin ahli pertanian atau mungkin punya keluarga yang jago pertanian, maka di situ sebenarnya ada hal yang menarik ya. Kalau biasanya dia sudah tanam, sudah punya satu lahan pertanian yang dia biasa tanami di situ dengan tanaman, tumbuh-tumbuhan, tapi disemprot dengan bahan-bahan sintetik, ya, pestisida segala macam. Lalu dia pengen si lahan itu untuk diperbaiki atau mungkin dia mau tanam dengan konsep organik, maka ada satu kaidah yang saya ketahui bahasa simpelnya buat orang awam itu supaya ini tuh lahan ini tetap bisa baik ditanami ya dengan tanaman-tanaman yang dia mau tanam organik tadi, maka dilakukan suatu kaidah namanya land clearing. Nah, land clearing ini, makanya saya bilang sebenarnya kalau kita ngerti kaidah tubuh kita ini Bapak sekalian, yang kita dalami Quran, kita pelajari Quran, maka sebenarnya banyak penyakit-penyakit itu bisa kita sembuhkan dengan izin Allah tentunya dengan kaidah-kaidah yang sederhana. Bahasa land clearing yang saya pakai di sini kalau kita terjemahkan dengan bahasanya kita, maka sebenarnya itu adalah satu konsep yang dikenal sebagai self-eating atau autofagi. Nah, tubuh kita ini sebenarnya punya sebelumnya mungkin button ya, tombol-tombol yang dia bisa aktif ketika kita melakukan satu kondisi-kondisi yang akhirnya membuat tubuh itu melakukan proses auto detox. Nah, baik. Berarti kaidahnya gimana dalam hal ini? Kalau misalkan ada yang bertanya, dokter saya sudah banyak nyampah lah bahasa gitu, makan ini, makan itu, penyakit udah berlimpah luar biasa, badan nggak ada enak-enaknya, maka bahasa saya paling gampang lakukanlah auto detox. Auto detox itu tubuh kita mendetoks dirinya sendiri. Nah, kaidah yang paling sederhana yang sekarang dunia kesehatan itu kenal adalah namanya intermittent fasting. Intermittent fasting itu kalau dalam bahasanya kita di Islam ya, yang Muslim tentunya paling gampang namanya puasa. Cuman ternyata menariknya ada beberapa yang saya baca dari beberapa literatur itu ternyata proses itu sudah mulai mencapai optimalnya. Optimalnya itu ketika seseorang itu dalam satu hari katakanlah 24 jam itu dia mengkosongkan lambungnya
ya dalam waktu kurang lebih sekitar bukan paling efektif, tapi sudah mencapai peaknya itu di angka sekitar 17 jam. 17 jam. Ketika 17 jam itu maka tubuh itu sudah mulai melakukan semacam body cleansing, dimakan sama dia. Sel-sel rusak itu dimakan. Tapi ada catatannya. Catatannya Anda harus setting dari awal tubuh supaya tubuh tidak kelaparan. Ya, kayak orang puasa lah, kalau puasa-puasa sunnah kan bagi yang muslim ya, itu kayak puasa-puasa sunnah kayak begitu, itu memang sudah disetting dari awal hari ini mau puasa. Kalau bukan puasa mungkin bagi yang non muslim katakanlah kayak begitu, maka dia sudah settingkan dari pagi katakanlah atau dari jam berapa, misalkan ya paling gampang jadi jam 6 pagi lah misalkan. Kalau jam 6 pagi ke 6 sore kan sudah 12 jam, ditambah 5 jam lagi, berarti 6 tambah 5, 11. Berarti sampai jam 11 malam dia tidak makan apapun, minum saja tidak apa-apa, boleh minum air. Jadi, dan ini beberapa lagi-lagi saya katakan bahwa ternyata literasi seperti ini, bahkan ada yang mengatakan 3 days water fasting. Jadi kalau Anda mau bersihkan itu, ya itu salah satu kaidah yang paling gampang tuh dalam kaidah 3 hari puasa air. Jadi cuma minum air selama 3 hari itu. Jadi selama 3 hari itu Anda nggak makan apa-apa, puasa air aja tuh. Itu kaidah yang seperti mesin bulldozer yang akan menghabiskan sampah-sampah metabolisme dalam tubuh kita secara fisik ya, bukan sampah emosi. Ada lagi nanti ada lagi namanya sampah emosi. Sampah emosi lagi ceritanya. Makanya sekarang itu banyak orang, kata guru saya, bukan obesitas fisik, tapi dia obesitas jiwa. Jadi jiwanya obesitas. Terlalu banyak beban pikiran, semua dipikirin sama dia. Mungkin bahasa sekarang tuh overthinking, semua dipikirin. Semua, pokoknya sekecil apapun dipikirin sama dia. Ya, kayak begitulah. Kayak kadang-kadang mikirin orang hidup kayak begini apa enak ya gitu ya. Semua dipikirin, semua dianalisa, ya. Makanya dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, angka-angka itu penting, betul. Apalagi kan Bapak Ibu kan bagian ekonomi dan bisnis kan, gitu kan. Pasti banyak hubungan sama angka-angka. Tapi kadang-kadang angka-angka itu menjadi suatu jebakan, ya. Jebakan atau katakanlah yang membuat akhirnya kita punya iman itu atau mungkin bahkan keberkahan itu diambil, dicabut perlahan-lahan sama Allah. Bagaimana atau mungkin secara sejarahnya seperti apa? Maka saya mungkin bisa ambil satu kisah ya, di mana di perangnya Rasulullah SAW itu perang Khandaq ya, perang yang pakai parit itu kan ada salah satu sahabat Nabi itu Jabir radhiyallahu anhu yang itu cuma punya 1 ekor kambing, anak kambing lah, yang itu kalau di logika cuma bisa untuk makan 5 orang. Terus Nabi pesan sama Jabir, kau masak itu kambing, lalu buatkan katakanlah rotinya apa, nasi segala macam kayak begitu. Tapi pesan Nabi, jangan kau buka sebelum aku datang, kata Nabi. Dan akhirnya Jabir lakukan itu, pesan Nabi itu. Kemudian pesan Nabi yang berikutnya adalah kalau nanti diambil makanan tadi, jangan kau buka tutupnya, jadi ambil saja, ambil. Jadi akhirnya ratusan orang bisa makan dari itu. Itu berkahnya. Karena apa? Karena tadi ya, patuh kepada perintah dari Nabi alaihissalam. Atau juga kisahnya Aisyah radhiyallahu anha yang Nabi menyisakan 1 kantong makanan. Nabi katakan kalau kamu ambil saja, jangan dilihat ya, jangan dilihat angka berapa isinya. Jadi akhirnya diambil terus nggak habis-habis. Sampai akhirnya pada satu titik ya, katakanlah penasaran gitu kan, ini sebenarnya isinya apa, kok nggak habis-habis gitu kan, kayak mungkin bahasa kita zaman sekarang orang-orang itu kan kantong Doraemon gitu, ada aja terus gitu kan. Tapi sebenarnya ketika dilihat dengan logikanya, maka akhirnya nggak lama kemudian kantong makanan itu habis. Itulah kebarokahan yang Allah cabut gitu kan. Jadi ada beberapa sisi-sisi dalam kehidupan kita itu Bapak Ibu sekalian yang kita nggak usah dipikirin gitu kan, biarkan Allah yang mengatur, karena toh rezeki itu adalah Allah yang punya urusan, kayak begitu salah satunya. Nah, kembali ke tadi konsep tentang tanah tadi Bu sekalian. Maka tanah tadi ya, dengan bahasa intermittent fasting atau puasa autofagi tadi, itu adalah salah satu kaidah yang paling mudah kalau Anda mau lakukan proses auto detox ya. Jadi termasuk kalau misalkan kalau seandainya nggak melakukan 3 days fasting katakanlah misalkan itu ya, dia minum aja tuh, apa yang bisa kita lakukan 24 jam, 24-hour fasting. Selama 24 jam nggak makan apa-apa, Anda minum saja ya, Anda minum saja. Terus ada beberapa jenis makanan yang bisa menstimulus
apa tuh namanya, keadaan autofagi tadi, salah satunya adalah kopi. Jadi kopi itu bagus memicu autofagi. Ya, kopi, tapi bukan kopi campur susu, bukan kopi campur creamer, kopi pahit. Nah, gitu. Jadi coba dibuka datanya, ada tuh. Ya, kopi memicu atau menstimulasi autofagi. Jadi itu bisa Bapak Ibu kerjakan. Ada beberapa sih. Nah, kalau saya kalau nggak pakai kopi, nah ini bisa juga kaidah ini. Ya, jadi ketika Anda tuh pagi-pagi tuh misalkan atau mungkin lagi memang hari ini tidak ada makan, kalau saya biasanya pakai rimpang-rimpangan, ya. Entah ada jahe, ada serai gitu kan, yang saya masukkan di situ, ada jahe, serai, mungkin apalagi tuh, kadang-kadang kencur saya masukkan, kunyit juga saya masukkan. Nah, itu juga kalau saya pribadi, pengalaman saya pribadi itu juga menekan rasa lapar sebenarnya, menekan rasa lapar dan mengurangi sensasi kita pengen makan. Tapi dengan catatan jangan dikasih apa-apa lagi. Betul-betul minumnya plain aja, ya, plain itu. Itu dia menekan rasa lapar itu. Nah, yang menarik ya, ketika mereka ini kita konsumsi Bapak Ibu sekalian secara rutin, maka yang terjadi dia memperbaiki sistem tubuh, ya, karena emang nggak ada yang masuk kan. Karena nggak ada yang masuk, karbo nggak masuk, apa nggak masuk, maka otomatis yang terjadi dia mencari apa namanya sumber-sumber energi yang bisa dipakai untuk itunya kita, untuk apa tuh namanya energinya kita, ya. Jadi bahan-bahan tadi itu akhirnya yang mereka lakukan dalam tubuh kita apa? Oh, banyak. Jadi saya tuh jujur ya, pernah suatu hari saya diceritakan seorang guru saya, dia sahabat saya juga, dia katakan apa tuh namanya, dia banyak ya, karena pasien itu Masya Allah ya, dari berbagai tempat dia cerita itu cerita banyak orang-orang yang katanya, kata beliau itu dia konsumsi rimpang-rimpang itu ya, jahe, kunyit, apa segala macam itu Masya Allah dia bilang banyak sekali yang mengaku mendapatkan tubuh yang jauh lebih fit seperti tadi Pak Syahid tadi sampaikan kayak begitu, dengan hanya modal gitu doang. Karena memang kerja mereka itu Bapak sekalian aslinya jauh lebih luas daripada yang sekedar kita ketahuin gitu kan. Karena memang disitulah letaknya sebenarnya saripati nutrisi kita yang Allah masukkan dalam si rimpang-rimpangan tadi. Makanya contoh ya. Sekarang kan tren tuh misalkan bahasa anti-aging katakanlah ya. Anti-aging itu ya slowing down aging lah ya, dia memperlama penuaan meskipun ya pasti mati juga ya. Tapi maksud saya itu dia slowing down aging itu ternyata kalau Anda lihat salah satu dokumenter di TV itu tentang negara-negara yang atau kota-kota yang dia punya usia harapan hidup itu tinggi, salah satunya itu di Okinawa. Baik, saya ceritain Okinawa. Okinawa itu ada video dokumenter saya lihat, ada ibu-ibu lah, nenek-nenek umur 80 tahun, 90 tahun, dia masih bisa masukkan benang ke dalam jarum tanpa kacamata. Tanpa kacamata. 90 tahun masukin nama dia, tanpa kacamata. Dan ternyata Okinawa itu Bu sekalian, salah satu yang apa tuh namanya menarik itu adalah tinggi sekali konsumsi kunyitnya. Kunyit. Jadi mereka sangat dekat dengan kunyit. Teh kunyit, apa kunyit, semua kunyit gitu kan. Bahkan asinan kunyit juga ada. Karena kunyit merupakan salah satu anti-aging yang paling bagus ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Di situ disebutkan dalam dokumenter itu bahwa mereka sangat tinggi. Jadi kalau ditanya rahasia mereka itu hidup sehat kayak apa? Ternyata mereka banyak sekali atau tingkat konsumsi ubinya, terutama ubi ungu. Nah, ubi ungu kan biasa banyak tuh di mana tuh, di Tawangmangu ya, Tawangmangu. Tapi jadiin keripik sama kita kan, jadiin keripik. Padahal ubi ungu itu salah satu apa ya? Kalau buat buat perempuan juga bagus, buat kita laki-laki juga bagus. Sebenarnya seratnya ya, prebiotiknya, mungkin apa asam lemak rantai pendeknya, macam-macam lah situ tuh banyak sekali di umbi-umbian tadi, gitu. Jadi sebenarnya kaidah-kaidah sederhana begini Bapak Ibu sekalian ya, yang ada di berbagai kota tadi itu sebenarnya mungkin boleh saya sampaikan ya, ada semua di Indonesia, ada semua. Cuman tadi khutuatnya luar biasa. Belum lagi kita bicara gula pasir ya, itu Masya Allah. Jadi sering saya sampaikan, Bapak Ibu kalau Anda mau sehat ya, maka pesan saya 3 deh. 4
optimalnya atau idealnya. Kalau di list apa saja, kalau Anda mau sehat mulai sekarang, maka pertama, stoplah makan gula pasir. Ya kalau nggak bisa stop, kurangilah gula pasir. Dalam segala bentuk makanan yang mengandung gula pasir, stop. Itu idealnya. Kenapa gula pasir disuruh stop? Karena itu salah satu, bahkan beberapa ilmuwan juga menyebutkan, dia lebih bagus dikategorikan sebagai poison daripada food. Kata mereka begitu. Itu yang pertama. Jadi kalau mau sehat, stop gula pasir. Nggak tahu nih, di FEB-nya UGM biasa kalau ada camilan buat dosen-dosennya, apa itu camilannya? Padahal kalau dibikin camilan sehat mah banyak ya. Itu ya, pertama. Siap ya? Nah, itu yang pertama. Anda mau sehat. Bagaimana cara latihnya? Nanti saya jelaskan. Karena itu poison. Bahkan ada seorang ahli di Amerika itu, dia bikin penelitian dengan tikus. Tikusnya satu dikasih kokain, satu lagi dikasih gula. Subhanallah, kata dia, tikus yang dikasih gula, adiksinya atau kecanduannya, kata dia, 20 kali lipat daripada dikasih kokain. Ngeri kan? Gula pasir. Gitu. Yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, terigu-teriguan. Sekarang yang kita kenal dengan gluten-glutenan. Indonesia adalah negeri non-gluten aslinya, setahu saya. Karena kita nggak banyak kenal dengan gluten yang kayak ada sekarang, terigu itu. Kita justru malah lebih dekat dengan serat-serat pangan yang sangat baik bagi pencernaan kita, terutama dari sumber umbi-umbian. Ubi jalar, singkong, ubi celembu, apalagi itu ubi rambat, ubi ungu, itu kan non gluten semua. Ya. Jadi kalau ada orang makan sebulan mungkin singkong rebus, ya, itu kan non gluten sebenarnya kan. Kemudian ada orang makan sekarang ya bakwan segala macam dengan terigu, ya sudahlah, terigu plus lagi dengan minyaknya, dengan minyak nabati, terutama minyak sawit tadi, ya sudahlah komplit sudah rusaknya. Itu ya, jadi terigu. Yang ketiga apa? Minyak, ya terutama dari minyak-minyak dari sawit-sawitan itu. Ya jadi ini itunya, idealnya kalau mau. Satu lagi memang biasa saya sampaikan, coba dikurangi makan nasi gitu kan. Wah, nanti kalau nggak makan nasi gimana? Nah, itu dia, kita kan bisa ngomong kayak gitu kan. Jadi kalau nggak makan nasi gimana? Nggak apa-apa, nggak mati kok nggak makan nasi gitu loh. Maka di Jawa itu biasa banyak dikenal sebagai salah satu pangan yang sehat. Misalkan tiwul itu Masya Allah gitu kan. Saya itu depan rumah saya, di daerah Bekasi sini, pagi-pagi itu ada ibu-ibu jualan, ya bawa gerobak itu kan, bukan gerobak apa, bakul gitu kan. Tiwul gitu. Ini ibu nih pahlawan, saya bilang. Kenapa pahlawan? Dia jual makanan sehat tuh. Dia jualan tiwul, dia jualan apa tuh, getuk-getukan itu gitu kan. Terus sampean yang apa ya? Pokoknya semua non gluten lah gitu kan. Dan saya tahu kalau saya udah makan itu tuh, yang saya akan banyakin salah satunya itu adalah kelapanya. Karena kelapa itu salah satu sumber serat yang sangat baik untuk menguatkan pencernaan kita, memperbaiki BAB kita katakanlah, dan dia sumber lemak yang sehat sebenarnya, kelapa. Gitu. Jadi ada berapa, 1, 2, 3, 4 tadi, itu salah satu, itu kaidah sederhana, saya mungkin sebagian sudah tahu juga, cuma saya remind aja lah gitu kan. Dan yang terakhir ya sebenarnya nasi ya. Jadi kalau Anda tetap pengen makan nasi, nah nasinya Anda kurangi saja mulai sekarang. Sama beras-berasan itu dikurangi ya. Kalaupun Anda tetap pengen makan nasi, ya nasinya Anda tambahkan sedikit dengan minyak-minyakan. Campurin sama VCO, campur sama zaitun, campur sama biji-bijian gitu kan. Atau mungkin campurin rempah-rempah di nasinya supaya nasinya punya serat. Itu dulu paling gampang untuk menjaga ditambah puasa. Jadi yang makanan-makanan tinggi gula dan tidak mengandung minyak-minyak gas ini dikurangi gitu kan. Nanti tubuh akan recovery sendiri, bos sekalian. Semudah itu, percayalah saya. Gitu kan. Apalagi Anda tambahkan dengan Masya Allah rimpang-rimpangan tadi. Terus dokter, kan gini kan. Lihat bagaimana kadang-kadang matematika kita tuh selalu bekerja gitu kan. Dengan sangat spektakuler sampai kadang akhirnya kita tuh kadang-kadang saya bilang kebablasan gitu loh. Contoh. Setahu saya ya, kalau kita bicara tentang negeri kita rimpang ya, Indonesia ini kan dengan jahe, kunyit, temulawak, kencur segala macam. Belum pernah juga saya ketemu ada orang yang katakanlah keracunan makan jahe, keracunan makan kunyit, kelebihan dosisnya kan nggak ada. Karena apa? Karena kita juga makan dalam jumlah yang tidak banyak, katakanlah kayak begitu.
Tapi ada orang ketakutan luar biasa, dan itu ya satu sisi memang dia bisa boleh dikatakan sebagai fitofarmaka, obat, tapi sisi lain dia juga punya peran sebagai makanan gitu loh. Makanya ada postingan saya kemarin yang suntikan satu makanan dari daerah Makassar namanya Palu Mara, itu kan kunyitnya banyak gitu kan. Kita minum aja airnya, kita nggak tahu berapa gram dia masukkan kunyit, tapi tidak pernah ada cerita keracunan orang makan gitu-gituan. Ini kadang-kadang apa ya, semua dianalogikan dengan bahasa obat-obatan tadi, sehingga akhirnya ya kita juga minum kunyit jahe sejempol, 2 jempol, setelunjuk gitu-gitulah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dengan kaidah-kaidah kayak begini nih ya, Anda mulai misalkan Anda tidak punya penyakit apapun katakanlah, sering saya sampaikan, setiap hari itu atau mungkin per 2 minggu Anda ubah aja ya. Per 2 minggu boleh atau per 3 hari boleh, ubah tuh yang Anda konsumsi. Hari ini misalkan jahe kunyit, atau besok lagi misalkan serai kencur atau apa gitu kan, Anda campur-campurin aja. Ya. Coba aja lihat nanti apa yang terjadi. Ditambah tadi dengan kaidah tentang Anda memperbaiki tanah tadi dengan dengan 2 hal tadi. Baik itu dengan puasa atau intermittent fasting, kemudian Anda stop yang nggak sehat-sehat, termasuk makanan-makanan olahan, ya. Jadi kalau sudah tubuh kita itu kita siapkan Bapak sekalian, atau mungkin kita kondisikan, maka Masya Allah yang terjadi itu dia udah nggak bisa lagi makan yang aneh-aneh, ya nggak bisa. Ya, contoh makan bolu-bolu yang gulanya tinggi banget gitu kan, nggak bisa, dia nolak gitu kan, kayak gitu. Nah, kalau udah fase itu Anda dapatkan Bapak sekarang, maka dia akan recovery sendiri ya, atau dia akan perbaiki dirinya sendiri sebenarnya tubuh kita itu. Apalagi ditambahkan dengan bahasa-bahasa tanah yang lain dalam bentuk terjemahan produk-produk yang Allah ciptakan. Contoh Anda mulai rutin misalkan mengkonsumsi air kelapa. Air kelapa apa dok? Ya muda, mau tua, ya mirip-mirip aja kalau kita buka datanya. Ya kurang lebih lah, ada sedikit perbedaan sih. Asal jangan dibakar aja air kelapanya, atau kelapa tadi jangan dibakar. Itu baik, dia perbaiki itu. Ya, karena air kelapa itu salah satu sumber asam amino yang sangat bagus. Plus lagi kalau Anda tambahkan sumber asam amino yang lain, contohnya kan ketika Anda minum air kelapa, Anda tambahkan air kelapa tadi dengan madu katakanlah secukupnya. Maka dia akan menjadi sumber rehidrasi yang sangat baik, detox yang sangat baik ya buat tubuh kita, ya. Jadi sesimpel itu sebenarnya ya. Apalagi ditambahkan dengan kaidah-kaidah yang lain ya. Contoh mulai Anda rutin berbekam, katakanlah sebulan sekali Anda rutin berbekam. Bekam itu Bapak Ibu sekalian. Contoh nih katakan sebagai suatu pengobatan yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bekam itu kerjanya, kalau saya baca dari beberapa penelitian teman-teman saya, seperti mesin cuci darah. Wah, keren kan? Bekam itu. Dirutinkan berbekam ya. Kalau Anda sudah mulai hidup sehat, rutinkan berbekam. Apalagi plus juga dengan beberapa kaidah kan, seperti kita dianjurkan Nabi SAW untuk berpuasa pada 13, 14, 15. Kemudian ada hadis yang menyebutkan kita dianjurkan untuk berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21. Banyak sebenarnya kaidah-kaidah itu yang kita bisa lakukan ya. Nah, yang paling penting di luar pada semua itu adalah yang utama adalah kalau menurut saya sih adalah menjaga emosi. Itu sangat luar biasa efeknya ya. Kenapa? Kalau emosi hati kita itu tidak terjaga sekarang, maka yang terjadi satu minuman, katakanlah air putih kita minum itu bisa jadi racun untuk kita. Contoh paling gampang gini. Anda lagi berada di rumah seorang teman, katakanlah ya. Sebuah teman itu ya orang yang banyak duitnya lah, katakanlah begitu kan. Lalu ekspektasi adalah si fulan ini, si orang ini katakanlah misalkan, wah nih kalau datang sana pasti dikasih minuman yang seru-seruan nih gitu kan. Maksudnya yang enak, yang seger, yang apa. Ternyata ketika dia duduk situ cuma dikasih air putih doang. Nah, waktu dia minum itu dia ngomel tuh. Ngomel. Orang kaya minuman air putih doang gitu kan. Jadi dia minum air sekaligus dia meminum sampah emosinya dia, berupa kekesalan, ketidaksukaan, bahkan sampai mungkin kebencian atau apapun yang masuk sembari dengan air putih segelas tadi itu. Makanya ya kita itu diajarkan sama Rasulullah SAW itu ya, untuk hidup itu pilihannya cuma 2. Kalau nggak sabar ya syukur. Dikasih sama Allah ya syukuri saja. Kalau belum dikasih sabarin aja, udah gitu aja. Sehingga hati itu tenang, kata Nabi SAW.
ya. Itu justru malah kaidah yang paling baik. Maka zaman dulu kan ada bahasa atau istilah Jawa tuh mangan sing penting kumpul gitu ya. Makan nggak makannya kumpul, bahagia aja kita. Orang zaman dulu sehat-sehat aja. Saya kadang-kadang lihat mbak-mbak di Jogja di mana gitu, anteng-anteng aja mereka itu kan hujan, ya hujan-hujanan dia, ya kayak orang kota sekarang hujan sebentar sudah demam. Hujan pun kadang-kadang ditakutin, jangan mandi hujan nanti takut. Wah kalau saya sekarang justru malah anak-anak saya lagi hujan, mandi sama hujan. Bahkan yang luar biasa lagi hujan-hujan itu, ya saya biasa doa tuh, ngadep kiblat doa, wah sejadi-jadinya tuh doa. Itu salah satu cara menguatkan dan membersihkan. Karena memang hujan sendiri dalam Al-Quran disebutkan itu adalah mensucikan dirimu, kata Allah. Menguatkan atau mengokohkan kakimu. Kemudian Allah sampaikan juga di situ, memberikan kebahagiaan untukmu dan menghilangkan waswas. Itu 4 fungsi hujan yang disebutkan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 11. Keren kan? Sesimpel itu. Jadi yang jadi masalah sebenarnya kita apa? Ya tadi khutuat setan itu kencang banget gitu kan. Apalagi makanan-makanan tradisional Indonesia gitu ya. Saya kira mungkin yang tidak banyak menggunakan bahan-bahan sintetik gitu kan. Terlalu banyak menurut saya. Penganan-penganan sehat. Saya itu sering ke pasar, mana ya? Pasar yang di dekat, lupa saya namanya itu. Di Jogja itu pagi-pagi kadang-kadang beli tuh jajanan-jajanan sehat di sana gitu kan. Ya bakwan sih gorengan tetap ada ya, karena itu menjadi kebahagiaan bagi sebagian orang. Tapi saya lebih senang beberapa jajanan tradisional tadi tuh nggak membebani badan juga kalau kita makan. Makanya kalau sudah ngerti kaidah-kaidah kayak begini Bapak sekarang, maka pagi-pagi itu kita bisa lakukan cara-cara untuk menguatkan tubuh kita. Contoh, kalau kita bicara siklus tubuh kita ini atau biological clock-nya kita itu kan sebenarnya ketika matahari terbenam ya di sore hari, itu kan sudah mulai tuh sistem sudah mulai berubah dari simpatik ke parasimpatik, contohnya kayak begitu. Kemudian malam itu growth hormone sudah mulai cukup banyak diproduksi oleh tubuh kita dari mulai jam-jam 9-10 sampai ke tengah malam dan seterusnya sampai menjelang ke subuh hari. Growth hormone ini salah satu hormon yang memang fungsinya sangat spektakuler ya. Sehingga dia bisa restoring, repairing, dia bisa detoxing segala macam. Itu fungsinya si growth hormone atau hormon pertumbuhan. Dan dia semakin pagi kan semakin turun ya menjelang matahari terbit. Itu sebabnya kalau saya diberi pilihan katakanlah sebelah mungkin aliran lah gitu kan, aliran sarapan atau tidak, saya lebih memilih untuk aliran tidak sarapan. Kenapa? Masih ada proses detox yang terjadi di pagi hari itu. Ya, sekarang kalau Anda pagi-pagi atau ada seorang yang pagi-pagi itu makan karbohidrat berlebihan, nasinya berlebihan, tepung berlebihan, gula pasir berlebihan, wajar ketika dia mau kerja dia ngantuk. Ya kenapa? Tubuh minta waktu untuk memetabolisme itu, mencerna itu, menyerap itu, dan itu semua menjadi beban yang sangat berat buat tubuh ketika pagi hari dibebani dengan begitu banyak makanan yang menjadi sumber gula-gula olahan, katakanlah kayak begitu. Ya. Jadi makanya saya sampaikan, berarti kalau pagi-pagi kalau tetap pengen makan, sarannya dokter apa? Saya nggak tahu kalau di Jogja sarapan paginya apa. Kalau soto misalkan, Anda nggak usah pakai nasi sotonya. Misalkan gitu. Jadi kalau saya biasanya kalau makan soto di Jogja itu biasanya, istri saya sudah tahu tuh, biasanya nggak pakai nasi, pakai apa isinya. Masa kuah doang? Nggak juga kuah doang isinya. Tapi ada juga lah, misalkan ayamnya ya ayam kampung gitu kan. Kemudian ada togenya segala macem gitu, terus kadang-kadang saya kasih pergedel ya seperti itulah, atau mungkin saya tambahkan tempe-tempe segala macam sehingga penuh dengan serat katakanlah ya si sotonya tadi. Atau kalau tetap pengen makan nasinya dikurangin. Dan yang bukan paling ideal sih ya, salah satu yang saya biasa sampaikan itu kalau tetap makan pagi misalkan ya Anda itu aja, banyakin protein aja, misalkan telur atau daging, tambah sedikit serat, mungkin sayur-sayuran gitu, ya, sehingga tubuh itu tidak terbebani dengan lonjakan gula yang tinggi di pagi hari ketika kita sebenarnya masih masuk pada fase detox di pagi hari tadi. Simpel kan sebenarnya kan? Jadi kalau sudah ngerti kaidah-kaidah seperti itu, ya apalagi ya kita bisa aplikasikan di mana saja gitu kan. Aplikasikan di mana saja sehingga nggak usah kita terjebak dan kita mulai membiasakan yang paling penting itu
kebiasaan tadi. Maka kalau Anda tanya ke saya misalkan apakah saya nyampah juga? Ya kadang-kadang nyampah juga. Cuman saya membatasin apa yang saya masukkan, katakanlah yang nggak sehat itu, misalkan ya, juga manusia ya, itu paling 20% saja ya. Yang apa tuh, saya contoh mungkin tadi pagi nih, saya tadi pagi ketika itu saya kemarin beli rambutan, hampir 3 ikat mungkin rambutan itu saya makan tuh. Ya, kayak begitulah. Jadi kita membiasakan banyak serat masuk ya, kemudian banyak pangan-pangan sehat yang masuk sehingga tubuh kita tuh bekerja dengan sendiri. Tambah lagi dengan kalau nanti bisa mulai rutin katakanlah berpuasa atau mungkin berbekam atau mungkin berinteraksi dengan alam dalam bentuk mungkin Anda forest bathing ya, mungkin berjemur di hutan atau di matahari atau mungkin earthing atau mungkin bahasa kita tuh nyeker gitu kan. Itu salah satu kaidah-kaidah atau beberapa kaidah yang sangat mudah kita kerjakan. Ya, jadi yang jadi masalah itu memang tadi ya, kita terlalu menganggap kadang-kadang satu sisi kalau mau sehat itu ribet, bahkan susah dan bahkan mahal gitu, padahal tidak seperti itu kaidahnya. Asal mau sedikit disiplin sebentar saja, maka tubuh akan merecovery dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri ya, dengan sudah begitu banyak perangkat-perangkat yang Allah berikan dalam tubuh kita tadi ya. Contoh nih, misalkan berjemur saja. Kalau Anda baca berjemur merupakan salah satu cara untuk menstimulate atau menstimulus autofagi dalam tubuh kita. Berjemur loh. Kemudian kalau autofagi tadi kan dengan berpuasa tuh ada tuh ya. Termasuk juga beberapa bahan-bahan yang tadi saya jelaskan juga. Jadi banyak yang bisa kita lakukan ya. Yang paling penting itu adalah tadi kebiasaan yang terbangun dalam diri kita sehingga hari-hari kita itu lebih banyak kebiasaan sehatnya daripada tidaknya. Ya seperti itu. Jadi ketika nanti Anda memakan atau mau makan sesuatu ya sudah mulai mikir, kalau mungkin bahasa Quran itu falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka perhatikanlah apa yang kalian makan, kata Allah. Ya, supaya apa? Kalau kita lihat, nah nih, terakhir mungkin sebelum kita masuk tanya jawab dulu sekalian. Kan kata Allah dalam surah Al-Baqarah gini, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, kata Allah. Makalah yang ada di atas bumi ini makanan yang halal lagi baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Terus itu ayat itu terusannya adalah bahwa setan itu, kata Allah, mengajak kalian pada perbuatan keji dan mungkar. Jadi dalam kaidah Quran ada namanya munasabah. Munasabah itu kaitan ayat ke ayat. Maka dalam surat Al-Baqarah tadi itu ketika bicara tentang ayat yang Allah jelaskan makanlah yang halal dan baik dan jangan ikuti langkah-langkah setan, kata Allah, karena setan itu mengajak pada perbuatan keji dan mungkar. Maka urutannya tadi itu menjadi sebuah kaidah yang sangat jelas buat kita bahwa urusan makanan ini tidak lepas juga dari tipu daya setan dan iblis untuk membuat orang dengan makanan yang buruk ya, yang tidak halal dan yang tidak baik menjadi orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dibisikkan oleh iblis setan, itu perbuatan keji, kata Allah dalam Al-Quran tadi. Itu munasabahnya begitu. Jadi urusan makanan ini bukan urusan sederhana ya. Karena memang rusaknya peradaban sekarang ini dalam konteks makanan juga tidak lepas dari begitu banyaknya toxic food gitu kan ya, atau makanan-makanan beracun tanda kutip dan makanan-makanan tidak sehat lainnya yang beredar luar biasa banyak. Karena sekarang umur 20 tahun sudah stroke, umur 30 tahun sudah diabetes. Banyak sekali penyakit-penyakit yang sebenarnya harusnya tidak terjadi pada usia-usia yang kalau mereka jaga makanan mereka. Maka saya ngebayangin ya, dengan berlimpahnya makanan-makanan tidak sehat di sekarang dengan adanya mungkin gerai-gerai makanan ya, warung-warung yang menjual makanan-makanan penuh dengan gula. Saya nggak tahu apa nasib kesehatan negeri kita ini atau generasi sekarang ini 20-30 tahun mendatang ya. Sekarang Saudi saja yang kita tahu mereka tidak pernah lepas dari minuman soda yang gulanya tinggi. Itu kalau Anda lihat data-datanya tuh aduh sedih banget ya. Penyakit-penyakit degeneratif pada usia-usia 20-30 tahun sudah berlimpah ruah di sana ya. Ngeri kalau kita
tidak waspada. Dan paling gampang ya kita sebagai, mungkin ada yang sebagai orang tua atau di sini atau mahasiswa, atau Anda punya kapasitas dan punya kekuasaan ya sebagai mungkin organisatoris, pemimpin atau apa, ciptakan lingkungan sehat paling gampang ya. Ciptakan lingkungan yang sehat untuk menjaga generasi ini, paling tidak ikhtiar kita memenuhi hajat umat atau memenuhi hajat orang lain ya untuk hidup sehat ya. Mungkin entah Anda bikin kafe yang sehat gitu kan, atau mungkin bikin minuman yang sehat untuk mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik tadi. Saya kira mungkin itu sekarang 1 jam sudah berlalu, Masya Allah, dan mungkin kita lanjutkan saja dengan beberapa diskusi tanya jawab yang mungkin mudah-mudahan Allah mudahkan saya untuk menjawabnya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Saidul Akbar. Alhamdulillah luar biasa ya. Jadi tadi kalau saya coba ingat-ingat ya, ada 4 makanan yang harus mulai dihindari ya: gula pasir, terigu, minyak sawit, dan nasi. Alhamdulillah. Saya juga ini Pak mengikuti Bapak itu, kalau mau sholat minum air tawar dulu 1 gelas, itu luar biasa Pak. Jadi bagus. Oke, baik. Nah, saya coba mengakomodasi pertanyaan dari teman-teman di kerja ini. Mohon maaf tidak semua bisa saya sampaikan, tapi saya coba ringkas dari semua pertanyaan yang masuk, keluhan apa yang paling banyak disampaikan. Ini Dr. Zaidul ya, saya ringkas jadi 5 ini ya. Yang banyak ditanyakan itu berkaitan dengan masalah asam lambung, kedua diabetes, ketiga vertigo, keempat kolesterol, dan yang kelima tensi. Ini 5 ini. Tapi saya juga pengen nambah 1 Pak. Ini kan kami kan di kampus kan kerjanya mikir kan Pak. Ini apa ada rempah atau rimpang yang bikin kita tambah pintar itu? Iya. Baik, jadi begini teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya kaidah-kaidah yang saya jelaskan tadi itu sebenarnya kalau Anda sudah mulai lakukan secara rutin, itu sebenarnya tubuh itu punya kemampuan secara holistik untuk menyeimbangkan. Kata kunci itu seimbang ya. Jadi makanya keluhan-keluhan pencernaan itu menjadi sebuah keluhan yang sangat common di zaman sekarang ini, khususnya lambung ya, asam lambung apa segala macam tadi, karena memang yang kita makan itu sudah miskin serat ya, gulanya tinggi ya, kemudian makanan olahan, katakanlah kayak begitu. Nah, maka saya biasa sarankan benerin dulu makanannya gitu, kayak begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kembali ke makanan asal kita. Ya, tadi saya sudah jelaskan kalau kita bicara tentang asam lambung. Asam lambung itu sebenarnya ya pengalaman saya pribadi mudah banget kita perbaiki gitu kan. Asal jangan dimusuhin asam lambungnya. Kenapa bahasa dimusuhin asam lambung itu? Kita kan sedikit-sedikit minum obat anti asam lambung gitu. Padahal masalah itu bukan di situ sebenarnya, bukan hanya di situ ya. Ketakseimbangan asam lambung itu berkaitan juga dengan bakteri yang ada di situ. Maka Anda perlu mengkonsumsi katakanlah bakteri-bakteri yang baik bagi pencernaan, salah satunya misalkan probiotik itu misalkan. Yang kedua, probiotik itu atau bakteri tadi itu punya makanannya itu salah satu serat atau mungkin gula. Nah, maka tadi kan saya sarankan minum air tajin kan. Nah, bagi Anda ada masalah asam lambung tadi, coba Anda cari probiotik, nanti yang probiotik tadi juga bekerjanya di lambung, plus juga dengan serat dari amilum tadi dalam bentuk air tajin, atau juga bisa dari beberapa jenis kolagen ya. Contoh mungkin gamat ya, teripang atau timun laut. Itu salah satu yang kita bisa pakai itu kolagennya. Atau mungkin yang punya dana lebih kan bisa pakai sarang walet katakanlah. Meskipun itu ya harganya cukup lumayan lah ya. Atau mungkin bisa juga dengan air-air tajin atau amilum dari sumber yang lain, dari singkong atau segala macam. Itu bisa sekarang kita bisa lakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa jenis rimpang-rimpangan yang sifatnya itu bisa menguatkan menguatkan lambung itu, seperti mungkin paling sederhana itu adalah jahe serai pandan. Paling sederhana. Jadi yang Anda punya masalah pencernaan, lambung khususnya, coba rutin minum jahe serai pandan. Tapi ada tapinya. Tapinya apa? Sekarang banyak jahe hibrid Bapak sekalian. Jahe hibrid itu jahe impor. Ya. Jadi kalau Anda mau dapatkan jahe yang bagus, kalau saya mungkin cari jahe lokal saja lah. Jahe lokal kayak jahe emprit atau jahe merah. Ya. Itu
masih kerasa aroma dan bau jahenya, karena jahe hibrid itu sudah saya kadang-kadang masukin bahkan hampir 1,5 kilo, nggak ada pedes-pedesnya menurut saya, ya. Nggak ada lagi, karena mungkin entah kayak gimana cerita penanamannya. Jadi beberapa jahe seperti jahe emprit, jahe merah tuh menurut saya lebih powerful ya kita dapatkan. Atau paling gampang ya minum wedang uwu, paling gampang. Wedang uwu itu juga salah satu yang kita bisa pakai itu. Ya, itu buat masalah lambung atau pencernaan tadi. Ya, jadi itu dirutinkan berapa minggu, 2 minggu lah minimal. Sembari Anda minum madu ya tiap hari, minum madu. Madu ini bagusnya nanti kalau Anda mau minum dalam kondisi madunya sudah dicampurkan dalam air saja supaya dia lebih cepat diserap badan. Ya, karena enzim dalam madu itu kalau Anda masukkan ke dalam air itu lebih cepat dia terekstraksi di sana dan bisa diserap tubuh dengan baik. Jadi madu tuh jangan tinggal madu tiap hari, minimal Anda minumlah 1 atau 3 sendok madu tiap hari dan cari madu yang benar ya, cari madu yang benar. Itu. Lalu yang berikutnya berkaitan dengan tadi kolesterol. Sebenarnya sama kaidahnya. Kalau tadi Bapak Ibu lakukan yang tadi saya sampaikan, mengurangi beberapa hal tadi itu, sebenarnya kolesterol juga bisa turun. Jadi kolesterol itu sebenarnya lemak yang tidak terpakai, meskipun ya beberapa ilmuwan mengatakan nggak usah takut-takut banget sama kolesterol sebenarnya, karena kolesterol justru malah dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanya beberapa ahli-ahli naturopati itu mereka justru malah menganjurkan makan beberapa jenis jeroan ya yang biasa kita hindari. Jantung gitu kan, liver, padahal itu sumber kuper, sumber zinc yang luar biasa ya, termasuk lupa saya tadi Pak Syahid tadi, salah satu cara paling mudah memperbaiki lambung tuh pakai namanya bone broth, kaldu tulang. Kaldu dari kaki kambing itu ya, kaki kambing atau mungkin tulang kambing, tulang sapi, itu nanti Anda masak dalam api kecil dengan sebelumnya Anda kasih bumbu lah ya, mungkin bawang merah, bawang putih segala macam, dan itu sehari Anda rutinkan minum sekitar 100 cc lah satu hari. Itu buat tulang bagus sekali, buat imunitas juga bagus, ya buat kolagennya juga bagus. Semakin lama Anda masak semakin bagus itu. Jadi sampai kalau sampai ke 16 jam itu keluar semua tuh kolagennya, dia punya kalsiumnya, magnesium semua keluar di situ. Itu juga bisa buat lambung ya, kalau mau itu dijadikan sebagai salah satu cara untuk menguatkan lambung ya. Nah, tadi kolesterol juga sama, menurut saya tadi sudah saya jelaskan juga, sebenarnya kalau tadi rimpang-rimpangan tadi Anda sudah mulai rutin konsumsi dan yang down-nya itu Anda kerjakan, dia turun sendiri sebenarnya. Ya, Anda mulai rutin berbekam, rutin olahraga, yang minyak-minyak dikurangi, ya banyakin yang direbus-rebus, makan dengan hati yang gembira, dia akan turun dengan sendirinya, percayalah saya. Saya sudah temukan banyak orang kayak begitu. Ya, yang penting badan Anda tetap terasa fit gitu kan. Jadi jangan juga kita berpedoman bahwa kalau naik 5, 10 nggak usah peduli kayak gitu-gituan tuh ya. Apalagi memang tadi saya jelaskan bahwa kolesterol itu juga kita butuhkan untuk metabolisme dalam tubuh kita ya. Nah, kalau berkaitan tadi mungkin dengan diabetes atau mungkin kencing manis. Baik. Gini, yang perlu Anda pahami atau kita pahami berkaitan dengan kencing manis atau diabetes itu sekalian adalah bahwa ini adalah banyak bermula dari pola makan terutama ya yang tinggi gula olahan. Ya, tinggi gula olahan. Maka kalau tinggi gula olahan maka kita carilah gula-gula atau karbohidrat yang masih tinggi seratnya. Ya, orang diabetes sebagian besar yang saya temuin itu adalah orang-orang yang sebenarnya mereka juga sebagian besar mengalami gangguan lambung atau pencernaan. Sehingga kaidah paling mudah mengobati atau mengembalikan keseimbangan tadi, dia banyak makan tapi sedikit. Itu paling mudahnya. Yang dimakan apa? Dia butuh karbohidrat. Makan saja karbohidrat, umbi-umbian dia makan ya. Tapi yang sifatnya tinggi gula olahannya ya, seperti nasi putih atau gula pasir atau terigu, itu dia mulai stop. Jadi orang-orang diabetes ini perbaiki dulu asupan dengan mengkonsumsi mungkin umbi-umbian ya. Ungu boleh, kemudian ubi cilembu boleh, atau mungkin ubi jalar boleh, singkong boleh. Nah, itu perbaiki di situ dulu. Dengan mengkonsumsinya kaidahnya apa? Makan sering tapi sedikit. Itu kaidahnya ya.
Lalu mulailah dia mengkonsumsi yang paling gampang sebenarnya. Kalau saya mungkin nyaranin kepada Bapak Ibu yang ada masalah gula kayak begini, mulailah paling mudah ya. Nah, ini kita bicara tanpa obat ya, tanpa obat dulu ya. Maka salah satu latihan yang menurut saya itu sangat baik dilakukan pada orang-orang diabetes itu adalah dia memperkuat massa ototnya. Jadi latihan beban, latihan beban. Berarti latihan beban itu seperti apa? Nggak usah pakai beban beneran, Anda pakai beban tubuh Anda saja. Misalkan Anda mulai rutinin push up, Anda mulai rutinin squat, Anda mulai rutinin plank katakanlah. Itu sudah sangat baik dalam menguatkan massa otot tubuh Anda yang nanti akan memperbaiki fungsi dari pankreas yang menghasilkan insulin. Itu paling gampang itu. Ya, jadi mungkin setiap hari nih Anda rutinin push up-nya 50 kali misalkan. Ya tidak mesti sekaligus ya. 5 dulu ya, nanti mungkin setiap sholat tuh 5 atau 10 gitu kan push up. Push up beneran ya, bukan push up main-main, beneran sehingga nanti bahunya ini dapat ya. Jadi ototnya itu kebentuk sekalian ya. Itu yang paling mudah ya. Kemudian beberapa jenis rimpang-rimpangan ya bisa Anda pakai ya. Ya tadi salah satunya yang biasa saya banyak sarankan untuk memperbaiki lambung itu ya jahe, serai pandan itu bisa Anda pakai. Kemudian ada beberapa jenis rimpangan yang sifatnya bisa, jadi jangan fokus cuman bicaranya itu menurunkan gula darah saja, nggak usah. Ya, kita juga punya fokus untuk memperbaiki sensitivitas insulin. Sensitivitas insulin paling gampang Anda perbaiki dengan cara tadi latihan beban. Latihan beban, mungkin ada kardio yang dilakukan juga sebagian, itu juga sangat baik dalam memperbaiki sensitivitas insulin. Ya. Kemudian beberapa jenis rimpang itu memang punya efek yang sifatnya menurunkan gula darah ya, seperti kayu manis ya, atau mungkin brotowali, sambiloto, itu bagus ya teman. Tadi saya katakan kembalikan saja keseimbangannya, perbaiki makanan, tubuh akan meresetting tubuhnya sendiri. Kalau mau tambah dengan beberapa rimpang tadi juga boleh ya, boleh silakan saja, cuman jangan terlalu banyak juga. Nanti kalau dia ngedrop kelingan kita ya. Dengan catatan tadi Anda perbaiki pola makan. Jadi kaidah-kaidah saya sampaikan tadi, Anda mulai rutinkan berpuasa, Anda mulai rutinkan olahraga, tubuh akan kembali ke keseimbangan aslinya seperti itu. Itu yang mungkin bisa saya sarankan, termasuk juga rutinkan saja berbekam ya, bisa Anda lakukan itu. Kemudian tadi kalau Pak Said tadi tanyakan bagi para dosen-dosen ya, supaya otaknya mungkin ya, atau lebih gampang ngapal gitu kan ya, atau mungkin lebih gampang mikir. Maka dulu ya, kalau saya baca beberapa literasi para ulama itu ada beberapa jenis ramuan yang bisa menguatkan kecerdasan mereka. Yang salah satu mereka rutin itu kismis, Pak. Kismis. Jadi kismis itu menjadi salah satu yang sangat sering mereka konsumsi, baik makan atau mereka diinfus. Jadi ambil kismis, diinfus secukupnya aja lah. Jadi air rendaman kismis itu juga sangat baik untuk otak, itu yang pertama. Lalu yang kedua ada namanya luban. Luban itu seperti kayak herbal lah gitu kan, dia agak sedikit pahit. Saya pernah posting udah lama itu luban. Jadi dimasukkan ke dalam air, dia bentuk kayak susu. Itu juga ternyata menjadi salah satu yang dipakai para ulama untuk mencerdaskan atau mungkin menguatkan hafalan mereka ya. Karena ulama-ulama atau mungkin ilmuwan-ilmuwan zaman itu jauh lebih sakti daripada kita zaman sekarang ya. Jauh lebih sakti. Artinya mereka pasti punya sesuatu yang mereka konsumsi ya. Sehingga mereka bisa, saktinya itu, karyanya itu luar biasa besar gitu kan. Anda bayangin ada satu ulama besar itu namanya kan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Mungkin saya kasih challenge lah mungkin ke diri saya, ke bapak-bapak, mungkin kita nggak bisa secanggih itu. Dia bapak sekarang menulis buku namanya Madarijus Salikin. Ya, buku ini 2 jilid, jilid 1 sama jilid 2. Satu jilid itu tebalnya sekitar 700-an halaman something lah ya. Buku itu cuman ngebahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa halaman? 1.500 halaman. Dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan sakti itu mereka kayak gitu kan. Maksudnya otak-otak mereka, bukan otak mereka itu cerdas-cerdas. Nah, itu yang ke berapa? Kedua ya, tadi ada kismis, ada luban ya. Ada beberapa lagi sebenarnya yang kalau mau
itu dipakai ya, seperti misalkan asupan-asupan dari apa tuh namanya omega 3. Omega 3. Omega 3 itu paling gampang kita dapatkan dari mana? Ya dari ikan-ikanan paling gampang. Tapi makannya whole food. Kalau bisa nanti kalau Anda makan ikan, makan sak-sak semuanya. Sisinya ikan itu kolagennya tinggi, kulitnya ikan tuh kolagennya tinggi, tulangnya ikan tuh juga kolagennya tinggi semua ya. Kalau bisa dimakan, kalau mungkin dibuat pola kayak begitu kan berarti kan di presto kali ya. Baru kita bisa makan semua ya. Cuman carilah ikan yang liar. Jangan ikan kolam. Karena pakannya lagi-lagi ya pakan. Nggak ada benernya, itu susah pakannya itu ya. Cari ikan liar atau mungkin ikan yang hidupnya di alam seperti ikan sungai, ikan laut ya kayak gitu. Saya kira mungkin Jogja banyak lah kayak begitu, sekitar pantai Gunung Kidul kan apa laut selatan atau apa gitu kan banyak tuh. Nah, itu juga bisa dipakai. Jadi sumber-sumber dari asupan omega 3 dari ikan-ikanan. Karena apalagi sumber-sumber lemak yang sehat. Paling mudah alpukat, paling mudah. Kalau mau ndak ribet, maka Anda minum saja minyak zaitun tiap hari. Zaitun itu punya efek buat ke jantung bagus, buat ke otak juga bagus, ya minyak zaitun. Ya Masya Allah kan, mudah aja, ya nggak ada sulit-sulitnya lah. Termasuk juga, apalagi kalau mungkin dok saya susah dapatin, nah paling gampang kalau Anda lihat postingan saya di Instagram saya itu makan kelapa. Kelapa tua yang biasa buat santan itu Bapak Ibu bisa konsumsi 1/4 sehari. Itu buat jantung bagus, buat otak bagus, buat pencernaan bagus, dimakan aja ya. Dan jangan berpikir itu bikin cacing kremi ya, nggak ada ceritanya. Itu salah satunya, mungkin Pak Syahid beberapa pertanyaan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Dokter Zaidul. Ini makin sedikit ya. Ada ini tadi, saya pikir ini penting juga ya. Pertanyaan dari ibu-ibu tadi mengenai ibu yang sedang menyusui Pak, terus kemudian terkena flu batuk, sekarang baru musim ya. Nah itu bagaimana caranya biar tidak berdampak ke anak kalau minum obat? Ya kalau bicara dampak sih apalagi masih menyusunya, potensinya pasti akan sangat besar sih ya. Tapi intinya kalau saya sudah kalau misalkan Anda sedang menyusui ya Ibu ya, mungkin paling gampang ASI-nya di booster aja. ASI-nya di booster. Booster ASI itu banyak sekali sebenarnya. Yang paling gampang ya, madu, habatus sauda sama probiotik itu paling gampang. Jadi dalam tiap hari Ibu mengkonsumsi habatus sauda katakanlah 3 kali 3 kapsul, 3 kali 5 kapsul yang serbuk gitu kan. Lalu Anda minum madu mungkin 5 sendok makan sehari tambah dengan probiotik mungkin 2 atau 3 sendok makan. Itu booster yang sangat baik. Yang pertama. Lalu yang kedua, asupan lemak-lemak yang baik ya seperti tadi kan alpukat mungkin atau mungkin VCO juga boleh atau zaitun juga boleh. Itu juga salah satu imun booster yang sangat mudah ya. Lalu yang berikutnya apa? Ya angetin badannya. Kalau orang flu kan biasanya kecenderungan badannya itu dingin. Maka ibu yang hamil tadi itu konsumsinya rimpang-rimpang yang hangat ya seperti jahe, serai, ya lengkuas atau mungkin rempah-rempah secara umum seperti apa namanya kapulaga, kayu manis ya atau mungkin pala ya atau mungkin apalagi bunga lawang. Itu banyak sekali rempah-rempah itu yang tiap hari itu Anda harus konsumsi dan jangan lupa berjemur. Ya karena salah satu yang sangat menguatkan sistem imunitas kita itu adalah dengan berjemur di matahari ya, di bawah matahari. Pagi lah mungkin sekitar jam-jam sebelum jam 10 tuh kalau ada matahari muncul. Itu mungkin dan bergerak ya. Atau mungkin juga dulu atau mungkin bukan dulu sih, beberapa waktu belakangan ini saya mendapatkan cara yang mudah ya dengan cara Anda jadi mengaktifkan ya mungkin kelenjar limfe dan aliran darah kita dengan cara menepuk Pak. Jadi nanti kalau mungkin Pak Syahid atau mungkin Bapak Ibu sekarang lagi di kantor tuh lagi nggak enak, badan tuh lagi nggak fit gitu kan, Anda tepukinnya. Jadi pakai tangan begini tepukin sampai ke ini muka, sampai ke belakang. Ini gosok, ini juga tepukin gini. Coba aja lihat. Gitu ya. Cepet banget sampai ke bawah ya. Sampai ke kaki. Ya, terus nanti badannya digerak-gerakin gitu. Gampang sekali ya.
itu untuk dikerjakan karena ketika kita melakukan itu otomatis kan ada stimulus ya. Stimulus, apalagi ada namanya, ada tuh nanti kalau Bapak Ibu baca namanya vagal stimulus gitu kan. Jadi dia tuh apa gitu di sini tuh dipencet digosok-gosok, saya lupa tuh gerakan itu. Tapi gerakan tadi udah sangat cukup sebenarnya. Terutama kalau yang mungkin ada flu atau segala macam atau badannya kurang fit, tepukin aja. Atau beberapa tempat di sini dipukul gitu ya. Gitu. Nanti aliran darahnya tiba-tiba biasanya meningkat gitu. Begitu mungkin Pak Said. Oke, masih ada waktu 7 menit yang terakhir. Ini Pak, ada pertanyaan dari Ibu tadi mengenai fenomena tumor jinak PAM ya, yang ada di payudara atau di bagian tubuh lain. Nah itu apakah ada resep rempang atau rempah yang bisa disarankan dokter? Jadi begini Bu sekalian, kalau kita bicara FAM ya, FAM itu kan fibroadenoma mame ya, semacam tumor jinak di payudara lah wanita. Ya penyebabnya banyak sekali, kita mungkin nggak bisa ulas semua sih ya, teman. Kalau spesifik secara pertanyaannya, ini kira-kira ada rempah apa yang bisa dilakukan, yang paling gampang biasanya saya dua tuh yang saya bisa sarankan kepada orang-orang yang mengalami FAM seperti ini. Yang pertama tuh kunyit putih sama kunyit kuning ya, kunyit biasa ya, yang kuning itu sama kunir putih, itu nanti digabung saja, Anda gabung saja dalam jumlah yang gak usah banyak-banyak lah, tuh rutinkan saja minum 2-3 kali sehari. Kemudian ditambahkan lagi mungkin sedikit Anda tambahkan jahe buat penghangatnya, coba nanti rutinkan itu, karena kunyit putih itu punya salah satu efek anti tumor ya, dia punya anti kanker. Sebenarnya overall ya, rimpang-rimpangan itu punya efek anti tumor ya sebenarnya. Tapi yang spesifik itu memang adalah beberapa seperti kayak kunyit putih itu punya efek seperti itu. Nanti coba dirutinkan saja itu ya. Sama dirutinkan berpuasanya, insya Allah nanti hilang sendiri sebenarnya. Dan yang paling penting di luar pada itu semua mungkin perbaiki emosinya. Karena FAM itu yang saya pelajarin ya, juga terpaut dengan emosi, sesuatu yang dipendam oleh wanita. Jadi itu mungkin coba di trace ya, dilacak kira-kira emosinya itu apa ya, karena tergantung dari letak payudaranya atau mungkin letak dari FAM-nya tadi, entah di sebelah kiri sebelah kanan, karena emosi itu akan berkaitan dengan di mana letak FAM-nya itu tadi, seperti itu. Begitu Pak. Oke, terima kasih ya. Ini kampanye kalau dilayani sampai maghrib nggak selesai. Luar biasa. Ilmunya praktis, mudah, dan ada di rumah kita. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu ya, selaku audiens, tampaknya waktu sudah sampai di penghujung. Jadi banyak sebetulnya yang masih ingin bertanya banyak hal pada Dr. Saiful Akbar, tapi tampaknya waktu sudah habis. Nah jadi kita akan akhiri acara ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih pada Dr. Saiful Akbar atas ilmu-ilmunya yang luar biasa, sangat bermanfaat dokter ya, karena kesehatan paru itu loh kan. Jadi saya kalau ke dapur rumah itu terasa seperti mengunjungi apotek. Alhamdulillah. Nah pada Bapak Ibu audiens saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, menyampaikan pertanyaan, mengikuti sampai akhir, luar biasa ini. Mudah-mudahan jadi berkat manfaat yang luar biasa. Dan saya juga mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya kalau saya dalam membawakan tugas sebagai moderator kurang bagus atau kurang terdengar. Demikian, sekali lagi terima kasih Pak Saiful Akbar dari teman-teman FIBUPM. Kita tampaknya nggak cuma sekali nih jadi aguan dokter. Nanti kalau mau dilanjutkan harus ada testimonial base. Jadi nanti harus ada yang sudah mempraktekkan. Jadi ada mood booster buat saya. Gitu. Ya, alhamdulillah. Pak sudah hampir semua saran yang dimaksud itu saya ikuti alhamdulillah. Jadi lebih sehat sekarang. Alhamdulillah. Nggak gampang sakit nih. Demikian Pak Agus Ridwan selaku panitia, waktu tempat saya kembalikan.